Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan pemahaman pentingnya Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum dan aturan baku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah satu kewajiban pokok bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk memahami akan pengertian makna Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebenar-benarnya. Tidak dibenarkan satu aturan hukum dari luar Indonesia masuk atau dimasukkan di dalam aturan hukum Indonesia, baik secara terpaksa atau dipaksakan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sumber hukum bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tanpa dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak siapapun atas nama politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama apapun untuk tidak terjadinya dualisme hukum. Jika satu kelompok mengatasnamakan apapun tidak sepakat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut bukan saja makar terhadap bangsa dan negara Indonesia, tetapi dalam kategori pengkhianat yang tidak layak berada di tanah air Indonesia. Bagaimanakah dengan para pelaku perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Tentu saja akan layak jika bangsa Indonesia, rakyat Indonesia melabeli para pelaku amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengkhianat. Undang-Undang Dasar 1945 adalah jabaran makna dari Pancasila itu sendiri sebagai aturan baku negara Indonesia dan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sama halnya menentang Pancasila, menentang aturan bangsa Indonesia selaku pemilik negara Indonesia, serta menentang rakyat Indonesia selaku pemilik kedaulatan untuk pengelolaan negara Republik Indonesia. Maka dengan ini Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menyampaikan manfaat untuk direnungi kembali oleh para pelaku amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berdampak sangat merugikan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, serta orang per orang Indonesia. Bahwa akibat dari hal tersebut dengan banyaknya muncul faham-faham yang jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila di tanah air Indonesia. Dengan seringkali gerakan radikalisme beratribut agama yang merongrong kewibawaan negara Indonesia, mengintimidasi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Apakah tindakan seperti itu akan terus dibiarkan? Dan seharusnya para pengikut agama tersebut melawannya karena memalukan di hadapan Pancasila. Belum lagi tindakan-tindakan ekstrim mereka dengan bentuk-bentuk teror nyata, baik dengan lisan dan tulisan mereka, bahwa mereka merasa yang paling benar dengan Tuhan mereka, merasa paling benar dengan ajaran agama mereka. Mereka anggap di luar golongan mereka adalah sesat atau kafir yang layak dibunuh dan layak dibinasakan. Menurutnya, ajaran itu datang dari Tuhan mereka. Tahukah kata sesat atau kafir itu sendiri kalau diukur dengan tatanan Jawa, tepo seliro, diukur dengan dirinya sendiri, itu hasilnya bagaimana? Bagaimanakah dengan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, seaturan Indonesia, apakah hal seperti ini akan dibiarkan saja? Marilah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tinggalkan segala aturan yang bukan aturannya Indonesia. Buang jauh-jauh semua hukum yang bukan hukumnya Indonesia.
yang bersumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Orang Indonesia dengan aturan hukum Indonesia. Dan orang Indonesia tidak dengan aturan hukum Indonesia adalah ingkar dan munafik. Selaku bangsa Indonesia mendewa-dewakan atau mengagung-agungkan bangsa lain. Budaya bangsa lain adalah ingkar dan munafik. Pancasila adalah tuntunan luhur bangsa Indonesia di dalam jiwanya manusia Indonesia. Bukan pagan berhala di dada binatang yang dikultuskan. Selamat sejahtera saudara-saudara sebangsa setanah air seaturan Indonesia. Kita tinggalkan paradigma-paradigma sempit berkedok agama, bertopeng Tuhan yang hanya berujung pada perpecahan, konflik, dan kebodohan. Apa yang terjadi selama ini, kerugian dan akibat dari sebuah kejahatan konstitusi yang tidak banyak dipahami oleh segenap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, atas dampak yang ditimbulkan pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengancam pri kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengancam pri keadilan kemanusiaan bangsa Indonesia. Atas dasar kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka menjadi hukum wajib bagi seluruh rakyat Indonesia untuk lebih memahami, mengetahui, dan mempelajari isi kandungan kata, makna di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan seksama, tepat, dan cermat. Bahwa isi kandungan, makna kata, titik, koma pada Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak dapat ditambah dan dikurangi dengan dalih dan alasan apapun. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang secara sah sebagai pemilik negara serta kedaulatan atas Indonesia. Atas semua perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan adalah sebuah kejahatan konstitusi dan bentuk pengkhianatan pada negara Indonesia yang mengarah pada penghancuran jati diri karakter bangsa Indonesia. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 inilah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, serta orang per orang Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan hukum di dalam negara Indonesia. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ialah wujud sebuah bangsa yang secara sadar bahwa wilayah, orang-orangnya, dan hukum Indonesia adalah anugerah dan rahmat Tuhan pada negara Indonesia. Secara sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang taat serta patuh pada Tuhannya, yang secara turun-temurun diwariskan dari leluhur bangsa Indonesia sampai sekarang dan yang akan datang. Dan praktek teori-teori liberalisme, konsumerisme, dan feodalisme dengan dalih kebebasan hak asasi manusia pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk penyelundupan hukum serta pengkerdilan aturan hukum dan mengebiri sosial, budaya, dan tradisi luhur bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara hukum. Hukum yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum dari segala sumber hukum dari ajaran Pancasila yang digali dari perilaku hidup bangsa Indonesia yang dijabarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia untuk pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
Renungkanlah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia. Berpegang teguhlah pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Pengertian ditetapkan berarti tidak dapat dirubah lagi karena bersifat tetap. Berarti yang merubah Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 orang yang tidak memahami hukum dari suatu bahasa atau kata-kata dalam bahasa Indonesia, dan amandemen batal demi hukum. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.